Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Teguh Nama Perlawanan. Saya akan melanjutkan baca bab 2 yaitu Semantic HTML dan Accessibility. Yang pertama adalah the DOM, Dokumen Objek Model, Peta Hidup Halaman Web. Banyak pemula yang salah kaprah mengira bahwa HTML yang mereka ketik di teks editor adalah benda yang sama dengan apa yang dimanipulasi oleh JavaScript di browser. Kenyataannya, file HTML hanya sekumpulan teks mati yang berisi instruksi arsitektur, sedangkan yang hidup dalam memori browser adalah dokumen objek model atau DOM. Banyak file HTML-mu sebagai naskah, skenario, film sebagai DOM adalah panggung teater tempat para aktor. Elemen benar-benar berdiri, bergerak, dan berinteraksi secara live. Ketika browser memuat halamanmu, ia melakukan proses parsing untuk mengubah teks statis tersebut. Teks statis tersebut menjadi struktur font objek yang dinamis. Struktur font ini mempresentasikan hierarki elemen di mana HTML adalah akar root yang kemudian bercabang menjadi head dan body. Lalu terus berjabang hingga ke elemen terkecil seperti tombol atau teks. Tanpa transformasi menjadi DOM, JavaScript tidak akan pernah bisa menyentuh, mengubah, atau menghapus elemen apapun di halaman web. Karena JavaScript hanya mengerti bahasa objek, bukan bahasa markup mentah. Dalam struktur font ini, setiap bagian dari halaman web dipresentasikan sebagai node. Ada banyak jenis node, tapi paling sering kita memanipulasi adalah elemen node, seperti div dan p. Dan text node ini isi tulisan di dalam elemen. Hubungan antar node ini sangat mirip dengan silsilah keluarga. Elemen yang membungkus elemen lain disebut parent. Elemen yang berada di dalam disebut child. Dan elemen yang berada di level yang sama dalam satu pembungkus disebut siblings. Pemahaman tentang hubungan kekerabatan ini sangat krusial ketika kamu nanti menggunakan CSS selector atau melakukan do transversing dengan JavaScript. Misalnya, jika kamu ingin mengubah warna tombol tertentu, kamu seringkali harus menavigasi dari elemen kakek kontainer utama ke elemen cucu atau tombol itu sendiri. Jika struktur DOM-mu berantakan atau terlalu dalam deep atau nested, performa aplikasi bisa menurun karena browser harus bekerja lebih keras untuk menelusuri hubungan antar node tersebut saat melakukan rendering. Salah satu kekuatan DOM adalah sifat yang menyediakan API (Application Programming Interface) untuk bahasa pemrograman luar seperti JavaScript. Ini berarti DOM menyediakan sekumpulan tombol dan tuas standar yang bisa digunakan oleh script untuk mengendalikan halaman. Properti seperti inner HTML, text content, atau metode seperti aperture dan add heavenly lister adalah jembatan yang disediakan DOM agar logika pemrograman bisa mengubah tampilan visual tanpa API. Ini halaman web hanya akan menjadi poster digital statis yang membosankan seperti era web 1.0. Konsep ini menjadi browser buka sekadar penampilan dokumen, melainkan sebuah platform aplikasi yang kompleks. Setiap kali melihat notifikasi muncul tanpa reload atau nemu dropdown terbuka saat diklik, itu adalah hasil kerja JavaScript yang sedang menyetir DOM melalui API yang tersedia. Namun, memanipulasi DOM secara langsung memiliki biaya performa yang cukup mahal. Sebuah konsep yang sering digunakan sebagai DOM transstaging. Setiap kali kita mengubah geometri elemen, misalnya mengubah lebar atau tinggi, browser harus menghitung ulang tata letak seluruh halaman reflow dan mengecat ulang. Pixel repairing, bayangkan jika kamu nyuruh tukang bangunan untuk memindahkan tembok rumahmu 1 cm ke kanan. Setiap 1 detik, tukang itu akan menjadi kelelahan dan rumahmu bisa runtuh. Inilah sebabnya mengapa framework modern seperti
RAID atau View menggunakan konsep virtual DOM, yaitu sebuah salinan DOM di memori yang bisa diubah-ubah dengan sangat cepat hanya ketika semua perubahan selesai dihitung di virtual DOM. Framework akan memperbarui DOM asli sekaligus dalam salah satu batch update meminimalkan kerja berat browser. Penting juga untuk memahami bahwa apa yang kamu lihat di view source browser seringkali berbeda dengan apa yang ada di DOM saat ini. View source hanya menampilkan kode HTML awal yang dikirim dari server, sedangkan DOM atau mempresentasikan keadaan halaman saat ini yang mungkin sudah diacak-acak oleh JavaScript. Jika kamu ingin melihat struktur yang sebenarnya sedang terjadi, kamu harus menggunakan inspect element di Developer Tools. Halaman ini memperlihatkan DOM Live yang sedang aktif lengkap dengan atribut tambahan atau elemen baru yang mungkin disuntikan oleh script pihak ketiga. Kemampuan melakukan debugging langsung di pohon DOM ini adalah skill wajib bagi seorang web arsitek untuk menelusuri bug, tampilan, atau masalah fungsionalitas. Terakhir, DOM adalah struktur yang platform agnostis, artinya konsep ini tidak hanya berlaku di browser Chrome atau Firefox, tapi juga bisa diimplementasikan di lingkungan lain. Misalnya, mesin pencari seperti Google Bot juga membangun versi DOM mereka sendiri, sering disebut Helelek browser. Untuk memakai isi halamanmu, demi keberadaan saksi, bahkan teknologi modern, mungkin kita merender DOM di sisi server-side rendering, sebelum dikirim ke pengguna dengan memahami bahwa DOM adalah representasi data dari UI user interface. Kamu bisa memisahkan pemikiran antara bagaimana data disimpan dan bagaimana data ditampilkan. Ini adalah fondasi berpikir sistematis yang membedakan seorang coder pemula dengan software engineer yang matang. Yang kedua, semantic element atau mengkode dengan makna bukan hanya gaya. Di masa lalu yang kelam, pengembangan web memiliki kebiasaan buruk membangun seluruh halaman menggunakan tag div yang tak ada habisnya. Sebuah fenomena yang dikenal sebagai deep shop. Tag div adalah elemen non-semantik, artinya ia tidak memberikan informasi apapun tentang isi di dalam kepada browser maupun pengembangan lain. Ia hanya kotak kosong generik. Jika kamu melihat kode yang berisi ratusan div bersarang, sangat sulit untuk membedakan mana yang merupakan navigasi, mana artikel utama, dan mana bagian footer hanya dengan sekilas pandang. Masalah ini tidak hanya membuat kode sulit dirawat atau maintainability nightmare, tapi juga membingungkan mesin pencari yang mencoba memahami struktur kontenmu. Google Bot akan melihat halamanmu sebagai tumpukan kotak tanpa label. Kesulitan menentukan makna konten prioritas yang harus digugurkan dalam hasil pencarian. Kehadiran semantik HTML di standar HTML5 datang untuk menyelamatkan kita dari kekacauan ini dengan memperkenalkan tag-tag yang memiliki makna intrinsik. Elemen seperti header, nav, main, artikel, asset, dan footer menjelaskan peran mereka masing-masing dalam struktur dokumen. Ketika kamu membungkus menu navigasi dengan tag nav, kamu secara eksplisit memberitahu mesin, "Hey, ini adalah kumpulan link penting untuk berpindah halaman." Ini seperti memberi label jelas pada setiap rak di gudang logistik. Alih-alih sebuah kotak bertuliskan barang, kini ada kotak makanan, elektronik, dan pakaian. Kejelasan ini memungkinkan algoritma mesin pencari SEO untuk mengindeks kontenmu dengan jauh lebih akurat, memberikan bobot lebih pada teks di dalam artikel dibandingkan teks di dalam aside atau footer. Salah satu perdebatan klasik yang semantik adalah perbedaan antara section dan artikel. Yang seringkali membingungkan pemula, aturan praktis sederhana, artikel digunakan untuk konten yang bersifat independen dan bisa berdiri sendiri, seperti postingan blog, komentar forum, atau kartu produk e-commerce. Jika kamu mencabut elemen artikel tersebut dan menempelkan di situs lain atau di RSS feed, isinya masih tetap masuk akal dan utuh.
Sebaliknya, section digunakan untuk mengelompokkan konten yang memiliki tema sama, tapi merupakan bagian dari satu kesatuan narasi yang lebih besar. Seperti bab dalam buku segmen Sang Kami di halaman profil. Menggunakan kedua dengan cepat menunjukkan kedewasaanmu dalam menyusun arsitektur informasi, bukan sekadar menata tampilan visual. Manfaat semantik tidak hanya berhenti pada mesin, tapi juga sangat berdampak pada developer experience atau DX dan kerja tim. Bayangkan, kamu bergabung dengan tim baru dan harus memperbaiki bug di halaman yang kodenya belum pernah kamu lihat sebelumnya. Jika kodenya penuh dengan div dan kelas CSS yang aneh seperti box stop left to, kamu akan menghabiskan waktu berjam-jam hanya untuk mencari lokasi bug tersebut. Namun, jika kode yang menggunakan struktur semantik yang rapi, kamu bisa langsung melompat ke bagian prop di dalam main atau tautan kontak di future. Dan intuisi yang cepat, semantik bertindak sebagai dokumentasi yang tertulis langsung dalam kode, self-documenting codes, mengurangi beban kognitif saat baca dan memahami alur dokumen. Selain itu, elemen semantik membawa fitur aksesibilitas dan perilaku bawah yang sering dilupakan jika kita membangun ulang semuanya dari nol. Menggunakan div, contoh paling nyata adalah elemen button versus div out click elemen button. Cara bawaan bisa diakses menggunakan tombol tab di keyboard focusable dan bisa diaktifkan dengan tombol enter atau spasi. Sedangkan div ini beri event click tidak memiliki fitur tersebut kecuali kamu menambahkan secara manual dengan JavaScript yang rumit. Menggunakan elemen semantik asli browser berarti kamu menggunakan semua fitur interaksi secara gratis, stabil, dan teruji di berbagai perangkat. Ini adalah prinsip don't reinvent the wheel. Gunakanlah komponen yang sudah disediakan platform web kecuali kamu memiliki alasan yang sangat kuat untuk membuatnya sendiri. Kesimpulan dari menulis HTML semantik ini adalah bentuk profesionalisme dan empati seorang web arsitek. Kamu tidak hanya menulis kode untuk membuat browser menampilkan visual yang cantik, tapi kamu menulis struktur data yang bermakna yang bisa dikonsumsi oleh berbagai agen, mulai dari manusia, robot, mesin mencari, hingga alat bantu di web. Kode yang semantik lebih tahan banting terhadap perubahan teknologi di masa depan, karena ia berpegang pada standar makna, bukan standar tampilan cepat usang. Jadi, mulailah membiasakan diri untuk berhenti sejenak sebelum mengetik dan bertanya, apakah ada elemen yang lebih tepat untuk mendeskripsikan konten ini. Yang ketiga, advanced validation gerbang data yang aman. Formulir web adalah titik pertemuan paling kritis antara pengguna dan sistem di mana data berharga berpindah tangan di masa lalu. Input data hanya terbatas pada tipe teks sederhana yang memaksa pengguna mengetik format rumit secara manual dan rawan kesalahan. HTML modern telah berevolusi menghadirkan input type spesifik seperti input type email, input type cell, input type date, hingga input type number. Penggunaan tipe spesifik ini bukan sekadar untuk validasi, tapi juga untuk memicu antarmuka keyboard yang sesuai di perangkat mobile. Virtual keyboard misalnya saat menggunakan fokus pada input bertipe tab, smartphone, atau otomatis menampilkan keypad angka. SAR tanpa tombol huruf yang secara drastis meningkatkan pengalaman pengguna user experience dan mengurangi potensi salah ketik. Selain tipe input, browser modern dilengkapi dengan atribut constraint validation, bawaan yang sangat kuat seperti recurrent, pattern, regex, min, max, dan step. Dengan atribut ini, kita bisa memblokir pengiriman formulir di tingkat browser tanpa menulis satu baris pun kode JavaScript. Misalnya, menambahkan atribut recurrent pada kolom nama akan membuat browser secara otomatis menahan tombol rumit submit dan menampilkan pesan error standar jika kolom tersebut kosong. Fitur ini memberikan umpan balik instan kepada pengguna, jauh lebih cepat daripada menggunakan data dikirim ke server, lalu dikembalikan dengan pesan error.
Validasi sisi klien, client-side validation. Ini berfungsi sebagai garis pertahanan. Pertama, untuk memastikan data yang masuk sudah bersih dan sesuai format sebelum diproses lebih lanjut. Namun, validasi bahwa browser terkadang memiliki tampilan besar error yang kaku dan sulit disesuaikan dengan desain brand aplikasi kita. Disinilah constraint validation API JavaScript pernah memungkinkan kita untuk menunggangi logika validasi browser, tapi dengan pesan dan tampilan custom. Melalui API ini, kita bisa mendeteksi status validitas setiap kolom dengan properti seperti validity, column missing, atau validity type mismatch. Lalu menampilkan pesan error yang lebih manusiawi dan estetik menggunakan DOP. Kita juga bisa memanfaatkan feature class atau CSS seperti valid, invalid, focus with, dan onserve invalid. Untuk memberikan visual real-time, seperti mengubah bingkai input menjadi merah saat format email salah satu hijau saat sudah benar. Penting untuk diingat bahwa beberapa canggih pun validasi di sisi klien browser, ia tidak boleh dianggap sebagai jaminan keamanan mutlak. Seorang pengguna nakal atau peretas bisa dengan mudah mematikan JavaScript, memanipulasi HTML lewat inspect element, atau mereka mengirim request langsung ke API server tanpa melalui browser atau bypassing UI. Oleh karena itu, prinsip keamanan web paling fundamental adalah never trust client data. Validasi di HTML adalah dan JavaScript hanya fitur kenyamanan untuk UX yang baik, sedangkan validasi keamanan yang sesungguhnya santai. Input pengecekan format data wajib dilakukan online di sisi oleh server backend. Mengandalkan validasi klien saja sama dengan mengunci pagar rumah dengan selotip. Terlihat aman tapi sangat mudah diterobos. Aspek lain yang sering dilupakan dalam pembuatan form adalah perlindungan terhadap bot otomatis dan spam. Formulir yang terbuka di internet adalah sasaran empuk bagi bot yang ingin menyuntikkan link iklan atau mencoba serangan brute atau force. Teknik tradisional seperti captcha yang menyuruh user menebak gambar lalu lintas seringkali merusak konversi karena menyulitkan pengguna asli. Pengendalian modern lebih menyukai teknik honeypot, yaitu membuat kolom input tersembunyi yang tidak terlihat oleh manusia, tapi akan diisi oleh bot bodoh. Jika kolom itu terisi, server akan otomatis mengelak data tersebut. Strategi ini menyeimbangkan antara keamanan sistem dan kenyamanan pengguna, memastikan bahwa manusia tidak dihukum karena kejahatan yang dilakukan oleh mesin. Terakhir, desain formulir yang baik harus memperhatikan aksesibilitas, terutama penggunaan elemen label yang terhubung secara eksplisit dengan input menggunakan atribut for dan id. Klik pada text table yang otomatis memindahkan fokus kursor ke dalam kolom input terkait. Sebuah fitur kecil yang sangat membantu pengguna dengan gangguan motorik yang kesulitan membidik kolom input kecil. Placeholder dalam input tidak boleh menggantikan fungsi label karena placeholder akan hilang saat pengguna mulai mengetik, membuat pengguna lupa apa yang harus diisi. Kembangan formulir yang inklusif, aman, dan mudah digunakan adalah seni tersendiri yang menggabungkan psikologi pengguna, desain, visual, dan ketelitian teknis. Web Accessibility A11Y, jalan tol untuk semua orang. Web Accessibility yang sering disingkat menjadi A11Y karena adalah satu huruf antara A dan Y. Sering kali disalahartikan hanya sebagai fitur untuk penyandang tunanetra. Padahal, aksesibilitas adalah tentang inklusivitas universal yang membutuhkan semua orang, termasuk saya dan kamu. Konsep ini dikenal sebagai the curb cut effect. Awal tutorial landai dibuat untuk pengguna kursi roda, tanpa ternyata juga sangat membantu yang membawa comfort, orang tua dengan kereta bayi atau bersepeda. Di web, fitur sebagai kontras yang warna yang tinggi hanya membantu orang dengan gangguan penglihatan low vision, tapi juga membantu kita melihat layar HP saat berada di bawah terik matahari. Video, caption, teks membantu teman tulis, tapi juga membantu kita menonton konten di tempat umum yang bising atau diantar diam-diam tanpa suara. Salah satu alat utama yang digunakan penyandang tunanetra untuk berselancar di internet adalah screen reader, membaca layar. Sebuah software yang membaca hisilan halaman web secara linear dari atas ke bawah. Berbeda dengan mata yang kita yang bisa memindai atau scan.
Halaman secara acak dan langsung fokus ke bagian penting screen reader memproses informasi secara berurutan. Sila struktur HTML yang benar menjadi sangat vital. Jika kamu menggunakan elemen semantik seperti heading H1 sampai H6 dengan urutan yang logis, pengguna screen reader bisa melompat antar bab dengan mudah, skipping konten. Namun jika kamu menggunakan teks biasa yang hanya diperbesar ukuran dengan CSS tanpa teks heading, pengguna tersebut akan tersesat dalam lautan teks tanpa navigasi. Bagi mereka, web yang tidak semantik adalah seperti buku tanpa daftar isi dan tanpa nomor halaman. Selain visual navigasi keyboard adalah pilar utama aksesibilitas terutama bagi pengguna yang memiliki keterbatasan motorik dan tidak bisa menggunakan mouse. Aplikasi web yang baik harus bisa diinformasikan sepenuhnya hanya dengan tombol Shift plus Tab, Enter, dan Space. Urutan fokus order harus logis bergerak dari kiri ke kanan, atas ke bawah mengikuti alur visual. Sayangnya, banyak developer yang memberikan outline fokus bahwa browser outline none demi alat estetika tanpa memberikan pengganti membuat pengguna keyboard utara karena tidak tahu elemen yang sedang aktif. Ini adalah dosa besar dalam aksesibilitas. Selalu pastikan ada indikator visual yang jelas saat sebuah elemen menerima fokus atau desainlah kostum fokus style yang sesuai dengan tema aplikasimu. Ketika elemen HTML standar tidak cukup untuk membuat komponen UI yang kompleks seperti coordination, tabs, atau modal dialog, kita membutuhkan bantuan WAI-ARIA, Web Accessibility Initiative, Accessibility Rights Internet Application, atau ARIA adalah sekumpulan atribut khusus seperti ARIA Label, ARIA Expanded, ARIA Hidden, yang memberikan informasi tambahan kepada teknologi bantu. Contohnya, tombol icon hamburger menu mungkin tidak memiliki teks sehingga screen reader hanya akan membaca sebagai button. Dengan menambahkan area label main menu, kita memberikan konteks yang hilang tersebut. Namun, aturan emas menggunakan area dan non-area is better than bad area. Jika kamu bisa menggunakan elemen HTML yang asli, yang sudah aksesibel, gunakan area hanya sebagai penambal polyfill. Semantik ketika HTML natif sudah mentok. Kita juga harus memperhatikan teks alternatif atau alt teks pada gambar yang sering kali diisi asal-asalan atau dikosongkan. Alt teks bukan tempat untuk menaruh keywords SEO sampah, melainkan deskriptif fungsional atau visual dari gambar tersebut bagi mereka yang tidak melihatnya. Jika gambar tersebut murni dekoratif seperti highlight background, atribut ALT harus dikosongkan ALT plus atau ALT sama dengan agar screen reader melewati dan tidak membaca image 001 JPG. Yang mengganggu sebaiknya jika gambar itu berisi informasi penting seperti grafik penjualan, deskripsinya harus menjelaskan tren data tersebut, bukan hanya bilang gambar grafik. Menulis ALT teks yang baik adalah latihan empati dan komunikasi yang memaksa kita memahami inti pesan dari konten visual yang kita sajikan. Aksesibilitas bukan bagi sekedar himbauan moral, tapi sudah menjadi persyaratan hukum di banyak negara maju dan standar wajib bagi perusahaan global. Mengabaikan A11Y berarti menutup pintu bagi sekitar 15% populasi dunia yang memiliki disabilitas, yang merupakan potensi besar yang sangat besar. Lebih dari itu, situs yang aksesibel biasanya memiliki kode yang lebih bersih, profil lebih ringan, dan peringkat SEO yang lebih baik karena Google sangat menyukai konten yang terstruktur rapi. Jadi jangan posisikan aksesibilitas sebagai tugas tambahan di akhir proyek. Afterthought, melainkan jadikan sebagai pre-citizen contracts sejak awal baris kode pertama ditulis. Membangun web yang inklusif adalah tanda kedewasaan seorang engineer yang berdiri pada dampak karya terhadap manusia. CEO metadata kartu nama digitalmu. Di era informasi yang banjir bandang ini, konten yang hebat tidak akan ada artinya jika tidak bisa ditemukan oleh orang lain. CEO Search Engine Optimization bukanlah sihir hitam atau sekadar menabuk kata kunci, melainkan tentang membantu robot mesin pencari cloud spider memahami konteks dan relevansi halamanmu. Metadata yang hidup dalam tag head dan tidak terlihat langsung di halaman browser, berfungsi sebagai kartu nama atau personal bisnis yang kamu sodorkan kepada Google.
being, dan media sosial. Tag title dan meta name description adalah elemen paling fundamental. Mereka menentukan apa yang muncul halaman hasil pencarian SERP. Judul memikat dan deskripsi yang akurat dapat meningkatkan click-through atau CTR secara drastis yang pada gilirannya memberikan sinyal positif ke algoritma ranking Google. Selain mesin pencari tradisional, cara kontenmu tampil di media sosial juga diatur oleh standar metadata disebut Open Graph Protocol atau UG. Pernah kamu membagikan link di WhatsApp atau Twitter atau X yang melihat kartu pratinjau yang cantik, lengkap dengan gambar, judul tebal, dan ringkasan? Itu adalah hasil kerja dari teks seperti meta property UG image, meta property UG title, dan meta property UG description. Tanpa tag ini, platform sosial akan mencoba menebak-nebak gambar yang mana harus diambil dari halamanmu. Seringkali mengambil gambar iklan atau logo yang terpotong jelek. Mengoptimalisasi teks adalah strategi marketing gratis yang membuat kontenmu terlihat profesional dan shareable, meningkatkan potensi viralitas di ekosistem sosial. Untuk level lebih tinggi, kita menggunakan struktur data atau skema ORG. Biasanya dalam format JSON LD atau JavaScript Object Notation for Linked Data. Inilah cara kita memberikan kunci jawaban langsung kepada mesin pencari tentang isi data kita. Alih-alih memberikan Google menembak bahwa angka 45 di halaman ada rating produk, kita membungkus dalam skema JSON atau JSON yang secara eksplisit berkata inilah produk harga sekitar rating 4,5. Nah, stok tersedia hasilnya. Google dapat menampilkan rich snippets di hasil pencarian seperti bintang rating, harga atau resep masakan yang langsung muncul tanpa user perlu membuka website. Tampilan visual yang menonjol ini memberikan keunggulan kompetitif yang luar biasa dibandingkan kompetitor yang hanya menampilkan teks biru standar. Metadata mencakup instruksi teknis robot melalui file robot txt dan meta name robots. Kamu bisa mengontrol halaman mana yang boleh diindeks dan mana yang harus disembunyikan di halaman admin atau hasil pencarian internal. Konsep canonical URL, link rel canonical juga sangat untuk mencegah masalah duplikat konten. Jika sebuah artikel bisa diakses dari 3 URL berbeda, misalnya karena parameter tracking marketing, Google mungkin akan bingung mana yang asli dan bagi nilai rankingnya. Canonical memberitahu Google APK yang lain adalah versi orisinal yang harus kamu ranking. Ini menjaga otoritas halamanmu agar tidak terpecah-pecah. Jangan lupakan juga kaitan erat antara SEO dan performa yang diukur melalui Core Web Vitals. Metadata seperti meta name viewport sangat krusial untuk memberitahu browser bagaimana mengatur skala halaman di perangkat mobile friendly, yang kini menjadi faktor ranking utama mobile first indexing. Google tidak hanya menilai apa isi kontenmu, tapi juga seberapa nyaman pengguna saat mengonsumsinya. Halaman yang lambat biasanya saat dimulai layout zip atau tidak responsif akan dihukum turun peringkatnya. Oleh karena optimasi di teknis di bagian head seperti freeloading, font, DNS prefix juga menjadi bagian dari strategi SEO modern. Kesimpulan metadata adalah jembatan yang sangat mengubah kode teknis dengan audiens manusia. Kamu bisa membangun aplikasi web paling canggih dengan teknologi terkini, tapi jika mesin pencari buta terhadap dalam media sosial gagal menampilkan dengan baik, aplikasimu yang menjadi kontak hantu. Seseorang web arsitek harus memandang kode HTML tidak hanya sebagai instruksi visual untuk browser, tapi juga sebagai alat komunikasi data ke seluruh ekosistem internet. Metadata yang struktur tapi rapi adalah investasi jangka panjang yang memastikan karyamu mendapatkan perhatian dan analitas pengunjung layak ia dapatkan. Integritas keislaman, inklusivitas, dan kejujuran struktur. Dalam Islam, menulis kode bukan sekedar instruksi kepada mesin, melainkan bentuk komunikasi yang harus dilandasi oleh prinsip khaulan sadida.
perkataan benar dan lurus. Sebagaimana Allah memerintahkan dalam surah Al-Ahzab ayat 70, mengucapkan perkataan yang benar. Seorang pengembang web mengamalkan melalui semantik HTML, menggunakan elemen yang tepat sesuai fungsi, misalnya menggunakan button atau tombol div yang dimanipulasi adalah bentuk kejujuran struktural. Kita menempatkan sesuatu pada tempatnya. Modus syafi'i mahanalihi yang merupakan definisi dari ADL, keadilan memberikan browser atau screen reader kebingungan karena kode yang tidak semiotik adalah bentuk kejelian kecil terhadap pengguna yang membutuhkan kejelian informasi. Fokus utama bab ini pada web accessibility association adalah manifestasi teknologi dari prinsip Ar-Rahman atau kasih sayang. Nah, kepedulian terhadap kaum yang lemah. Islam sangat memuliakan penyandang disabilitas sebagai diabadikan dalam surah Abasa yang menurut Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Karena berpaling sejenak dari Abdullah bin Ummi Maktum, seorang sahabat tunanetra dalam konteks digital, membuat website yang tidak bisa diakses oleh pengguna tunanetra yang menggunakan pembaca layar atau pengguna dengan keterbatasan motorik yang hanya pembaca layar atau pengguna dengan keterbatasan hanya menggunakan keyboard adalah bentuk pengabaian modern yang harus dihindari. Web yang inklusif adalah implementasi hadis. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lain. Bermanfaat bagi semua manusia tanpa memandang keterbatasan fisik mereka. Upaya menerapkan validasi formulir dan pengenalan error yang baik sejalan dengan kaidah fikih ijatul dorar, menghilangkan kemudaratan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwa menyingkirkan gangguan duri atau batu dari jalan adalah sedekah. Di jalan raya digital, duri tersebut bisa berupa formulir yang membingungkan, navigasi yang sangat menjebak, dan instruksi yang tidak jelas, yang membuat pengguna frustasi atau kehilangan harta. Salah transaksi. Dengan merancang antarmuka yang memvalidasi input secara santun dan membimbing pengguna menghindari kesalahan, kita sedang menyingkirkan duri digital yang insya Allah bernilai sedekah karena memudahkan urusan saudara kita. Selain itu, pengguna metadata dari SEO yang etis berkaitan dengan prinsip tablik menyampaikan dan sidik, jujur. Metadata adalah wajah konteks kita masih mencari dari dan media sosial. Seorang muslim dilarang melakukan list, penipuan, atau horor ketidakjelasan dengan membuat judul clickbait atau deskripsi meta yang tidak sesuai dengan isi konten hanya demi traffic. Struktur skema orangey yang rapi adalah upaya kita untuk menyajikan informasi secara transparan atau bayan, sehingga penyandang ilmu dapat menemukan kebenaran dengan cepat dan akurat di tengah lautan informasi sampah. Terakhir, konsep dalam dokumen objek model yang terstruktur tanpa rapi mengajarkan kita tentang nizam, keteraturan, dan ukhuwah persaudaraan antar elemen. Sebagian tubuh manusia yang satu bagian sakit, maka bagian lain ikut merasakan metafora differential relationship. Kode HTML yang buruk di satu bagian bisa merusak tampilan di bagian lain. Maka struktur yang kokoh dan saling menopang adalah cermin dari bangunan umat yang solid. Uyanum Marsus. Dengan demikian, menulis HTML yang valid, semiotik, dan aksesibel bukan hanya tuntunan teknis W3C, akan juga pemenuhan hak sesama manusia, hakul adami, untuk mendapatkan akses informasi secara bermartabat. Kesimpulannya itu, dalam bukan file HTML kita belajar bahwa browser tidak membaca file teks melainkan membangun drum tree yang hidup di memori. Pemahaman ini mengubah cara kita melihat interaksi. Kita tidak mengelit teks, kita memonitor objek. Semiotik adalah investasi jangka panjang, menggunakan div untuk skala mungkin terlihat cepat di awal, tapi menggunakan elemen semiotik, tab, artikel, atau button adalah investasi untuk SEO, aksesibilitas, dan keterbacaan positif. Yang ketiga, validasi dimulai dari browser.
Jangan membenahi JavaScript untuk hal-hal yang mudah dilakukan browser. Contoh Construct Validation API dan IP Input Orderan email, Telegram memberikan keamanan lapis pertama pengenalan pengguna superior di perangkat mobile tanpa biaya format. Yang keempat, aksesibilitas atau sati ini adalah universal. Kita memahami bahwa aksesibilitas bukan fitur tambahan untuk segelintir orang, melainkan standar kualitas. Universal Copycat Effect. Dan yang terakhir, metadata adalah wajah publik di luar apa yang dilihat pengguna di layar. Metadata Open Graph, skema ORG, bekerja di balik layar untuk memastikan konten kita tampil menarik saat dibagikan di media sosial dan dimengerti oleh mesin pencari. Oke, sini saya tutup dulu. Saya tutup. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.